Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, sebuah tembok gudang milik Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan AUP, Rawa Minyak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, roboh akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu siang. Kini tembok tersebut sedang dibangun kembali oleh pihak suku Dinas SDA Jakarta Selatan. Proses pembangunan kembali tembok yang roboh ini sudah dimulai sejak Kamis 22 Mei 2025. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Junjung Paulus, saat ini prosesnya masih dalam tahap pembangunan fondasi menggunakan batu kali, sebelum nantinya dilanjutkan dengan pemasangan tembok panel beton. Sebagai langkah antisipasi, Dinas SDA juga memeriksa seluruh tanggul dan tembok yang rawan roboh di wilayah Jakarta. Satgas SDA yang dikenal sebagai pasukan biru turut dikerahkan untuk mencegah terjadinya genangan air yang dapat memperlemah struktur tanggul atau tembok. Sebelumnya, detik-detik tembok jebol terekam oleh CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat air mulai merembes dari tembok sebelum akhirnya jebol dan mengalir deras, hampir menyeret satu unit motor dan sebuah mobil. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, aksi unjuk rasa digelar oleh ratusan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Linggau pada Jumat 23 Mei 2025. Para siswa menuntut pemecatan seorang guru berinisial AY yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap 5 siswi di sekolah tersebut. Aksi ini dipicu karena adanya laporan 5 siswi SMK Negeri 1 Lubuk Linggau yang mengaku menjadi korban pelecehan oleh oknum guru tersebut. Dugaan pelecehan yang dilaporkan meliputi pesan mesum melalui aplikasi perpesanan serta rayuan berbau seksual. Pihak sekolah sempat melakukan upaya mediasi antara korban, perwakilan siswa, dan guru yang bersangkutan. Namun, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga memicu kemarahan para siswa hingga akhirnya melakukan aksi demonstrasi. Selain dugaan pelecehan, AY juga disebut-sebut sering melakukan pungutan liar kepada para siswa yang semakin menambah kemarahan di kalangan pelajar. Kepala Sekolah SMKN 1 Lubuk Linggau, Suwardi, membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru olahraga tersebut. Ia menyebutkan bahwa kasus ini telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Menurut laporan, dugaan pelanggaran oleh guru berstatus aparatur sipil negara itu terjadi saat kegiatan renang dan senam, serta melalui sejumlah tindakan lain yang dinilai tidak etis. Kelima korban diketahui dari kelas 10 dan 11. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, suara benturan keras mengejutkan warga di Jalan Pemuda Desa Seitatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, pada Kamis pagi 22 Mei 2025. Ternyata suara tersebut berasal dari kecelakaan yang melibatkan 2 truk di jalur tersebut. Menurut keterangan warga yang berada di lokasi kejadian, salah satu truk menabrak bagian belakang truk lain hingga menyebabkan kerusakan parah pada bagian depan. Akibatnya sopir truk yang menabrak terjepit di dalam kabin dan kesulitan untuk keluar. Kejadian ini membuat beberapa pengendara yang melintas langsung menghentikan kendaraannya
dan membantu mengevakuasi sopir yang terjebak. Mereka sempat menghubungi petugas evakuasi, namun beruntung, sopir berhasil dikeluarkan lebih dulu oleh warga dan hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, situasi berangsur normal setelah kendaraan yang terlibat berhasil dipindahkan. Hingga saat ini, kronologi pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang terus mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 skala Richter mengguncang wilayah Bengkulu pada Jumat dini hari, 23 Mei 2025 sekitar pukul 2:53 waktu Indonesia Barat. Getaran kuat yang terjadi di tengah malam ini sempat memicu kepanikan warga dan menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan BPBD, terdapat 140 unit rumah dilaporkan rusak, dengan 8 rumah roboh total dan tidak bisa lagi dihuni. Fasilitas umum seperti 2 sekolah, 2 masjid, 1 kantor camat dan 1 balai pertemuan juga ikut terdampak. Pusat gempa terletak 43 km barat daya kota Bengkulu pada kedalaman 84 km. Guncangannya terasa kuat di hampir seluruh wilayah Bengkulu, bahkan hingga ke sebagian Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Salah satu wilayah terdampak paling parah adalah Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar. Kepala Kantor Basarnas Bengkulu, Muslikun Sodik, menyatakan bahwa terdapat 35 rumah terdampak dengan 8 diantaranya rusak berat. BPBD Kota Bengkulu mengerahkan tim reaksi cepat sejak dini hari untuk penanganan darurat, termasuk pendirian posko dan tenda peleton di wilayah terdampak. Pemerintah Kota Bengkulu juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan relawan untuk proses evakuasi, pendataan kerusakan, dan distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, sebuah kapal pengangkut ternak tenggelam di Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Hingga Jumat 23 Mei 2025, proses evakuasi kapal KLM Yusril 01 masih terus dilakukan. Kapal 50 GT dan panjang 27 meter ini tenggelam saat sandar di sisi barat pelabuhan tersebut pada Kamis malam 22 Mei 2025. Proses evakuasi dimulai sejak tengah malam menggunakan 3 alat berat. Namun, hingga Jumat 23 Mei 2025, upaya untuk mengangkat kapal ke permukaan air belum berhasil. Menurut petugas di lapangan, dibutuhkan tambahan 1 alat berat untuk mempercepat proses evakuasi. Mengingat posisi kapal yang cukup dalam dan kerusakan pada lambung kapal yang cukup parah. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material yang dialami pemilik kapal diperkirakan cukup besar. Kapal KLM Yusril 01 diketahui merupakan milik pengusaha bernama Cici, yang digunakan untuk mengangkut ternak antar pulau dari Pelabuhan Marapokot menuju Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Marapokot Wilhelmus Dedami menjelaskan bahwa tenggelamnya kapal tersebut akibat kebocoran pada lambung kanan kapal pada tresrel Pelabuhan Marapokot. Saat kejadian tidak ada awak kapal yang berjaga karena seluruh kru sedang beristirahat. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh petugas dari KUPP Kelas 3 Marapokot yang sedang berjaga pada malam hari. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.